Halo, selamat malam Bapak Ibu Guru. Sebentar lagi kita akan memasuki akhir semester 2. Seperti biasa Bapak Ibu Guru, kita semuanya akan disibuki dengan laporan hasil pembelajaran siswa untuk akhir semester. Salah satunya itu adalah dengan menginput nilai pada aplikasi. Nah, Bapak Ibu, tanggal 19 kemarin Kemendikbud sudah merilis aplikasi e-Rapor untuk versi terbarunya, dan aplikasi itu mencakupi dua jenis kurikulum. Yang pertama itu adalah kurikulum Merdeka, kemudian kurikulum 2013. Untuk itu, dalam rilis pembaruan aplikasi ini ada beberapa update terbaru yang memang kita guru perlu melihat bagaimana atau apa-apa saja yang diupdate dan apa saja yang berbeda dari proses pengisian e-Rapor yang sudah biasa kita laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu Bapak Ibu, di sini saya bukan ahlinya, tetapi kita berbagi untuk melihat bersama kira-kira pembaruan apa yang ada pada e-Rapor SMP yang harus diinput oleh Bapak Ibu Guru untuk mengisi nilai semester 2. Panjang waktu, kita mulai. Yang pertama, kita coba buka dulu aplikasi e-Rapornya, kemudian login menggunakan akun yang Bapak Ibu dapat dari operator. Kemudian pastikan di sini kita memilih tahun pelajarannya, itu semesternya itu genap ya. Kemudian kita masuk. Nah, setelah masuk, tampilan e-Rapor untuk masing-masing akun dari guru seperti ini. Kebetulan di sini saya hanya sebagai guru mata pelajaran. Kalau misalkan untuk beberapa orang guru yang memang memiliki tugas tambahan sebagai wali kelas, di sini akan ada menu tambahan untuk wali kelas ya. Nah, karena di sini saya hanya sebagai guru mapel, maka hanya ada menunya itu lebih diringkas lagi, tidak seperti e-Rapor yang periode kemarin. Oke, baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa menu yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada menu dashboard seperti ini tampilannya, kemudian ada ubah password, kemudian ada data kompetensi dasar, data capaian akhir fase, kemudian input nilai. Nah, di sini Bapak Ibu, kita yang pertama itu kalau pada versi terdahulu e-Rapornya itu kita memilih data kompetensi dasar yang akan kita ajarkan dalam satu semester seperti itu. Sedangkan di yang terbaru ini kita harus menginputnya secara manual. Tetapi kompetensi dasarnya itu tidak lagi dicentang seperti aplikasi terdahulu, tetapi kita melihat tujuan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di input data dan nilai. Hal yang pertama yang kita lakukan adalah input tujuan pembelajaran. Nah, dari mana kita bisa melihat atau acuan kita dalam membuat tujuan pembelajaran? Di sini kita diberikan data kompetensi dasar. Jadi data kompetensi dasar di sini kita bisa lihat pada menunya. Kemudian kita pilih mata pelajaran. Kebetulan saya di sini mengajar IPA dan saya melihat data kompetensi dasar yang saya ajarkan di kelas ya, misalkan saya ingin di kelas 7. Maka saya akan melihat ada beberapa KD di kelas 7 untuk semester 2. Nah, kemudian di sini saya melihat untuk semester 2 itu ada 6 KD ya, dari 3.6
kemudian ada 3.7, 3.8, 3.9, 3.10 dan 3.11. Maka dalam semester 2 ini saya memiliki 6 KD. Nah, dari ke-6 KD ini kemudian dengan masing-masing deskripsi kompetensi dasar ini diberikan ringkasan deskripsi. Nah, kalau menurut saya Bapak Ibu, ringkasan deskripsi inilah yang nantinya kita ambil untuk dijadikan sebagai tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam satu KD. Nah, contoh di sini pada KD 3.6 memahami sistem organisasi kehidupan dalam kelompok sel. Maka yang nanti kita input ke dalam tujuan pembelajaran adalah kita mengambil ringkasan deskripsi ini, bahwa tujuannya itu adalah peserta didik dapat memahami sistem organisasi kehidupan kompetensi sel dengan baik, dengan benar, dan lain sebagainya, tergantung dari apa yang ingin Bapak Ibu ukur. Oke, jadi ini masih perlu didiskusikan karena memang aplikasi ini baru, jadi cara penginputannya juga itu baru. Dan kalau misalkan ada kesalahan, saya mohon untuk Bapak Ibu ikut memberikan komentar di kolom komentar. Baik, nah di sini saya kembali ke dalam input tujuan pembelajaran. Maka hal yang utama kita lakukan sebelum kita bisa menginput nilai adalah kita menginput semua tujuan pembelajaran yang kita lakukan selama satu semester. Jadi di sini kita bisa lihat di sini ada tambah tujuan pembelajaran. Kita tambah, kemudian kita pilih kelas mana yang kita ajarkan. Nah, di sini ada kelas 7, kemudian jumlah tujuan pembelajaran yang akan ditambahkan. Nah, kalau misalkan dalam satu semester itu saya memiliki 6 KD, maka saya pasti akan memiliki 6 tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi ini masih belum terkonfirmasi kebenarannya, karena ini saya juga baru belajar dan baru membuka kira-kira maksud dari Erapori seperti apa. Tetapi kalau misalkan ada kekeliruan atau tafsir saya salah tentang ini, boleh Bapak Ibu komen di kolom komentar. Oke, saya coba di sini 6, kemudian coba ditampilkan. Nah, di sini kita langsung diberikan 6 kolom untuk tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari 6 kolom ini kita bisa menginputnya secara manual berdasarkan acuan data kompetensi dasar yang ada di menu data kompetensi dasar. Jadi saran saya, Bapak Ibu mengambil semua data kompetensi dasar ini, kemudian merumuskan tujuannya itu sebelum membuka aplikasi ini. Bapak Ibu mau lihat dulu data kompetensi dasarnya, kemudian merumuskan tujuan pembelajarannya, kemudian kalau semuanya sudah dirumuskan, nanti baru lebih mudahnya langsung di input di sini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu satu persatu membuka melihat data kompetensi dasar, nanti agak sulit. Ini Bapak Ibu harus menyimpannya setiap kali mau berpindah menu, harus menyimpan, karena kalau tidak nanti apa yang sudah Bapak Ibu tulis nanti akan hilang. Jadi misalkan semua tujuan pembelajaran itu sudah ada berdasarkan acuan dari data kompetensi dasar. Di sini kita pilih mata pelajaran IPA, kemudian kelasnya kelas 7, kemudian kita masukkan tujuan pembelajaran. Jadi masukkan, setelah dimasukkan kemudian kita simpan. Nah, begitu seterusnya untuk semua kelas yang Bapak Ibu ampuh ya. Kemudian setelah itu nanti di penginputan nilai. Nah, input nilai ini juga
bisa dilakukan dengan melakukan import nilai, tetapi import nilainya ini format format kosongnya itu syaratnya itu harus sudah diisi tujuan pembelajaran. Nah, di sini ada download format untuk penginputan nilai. Ya, nanti filenya itu dalam bentuk Excel. Jadi saya coba download format edit. Nanti akan muncul file Excel dan di situ kita bisa mengisinya di luar aplikasi ini. Misalkan kita mau mengerjakannya di rumah atau di mana saja, kita bisa membawanya ke tempat lain, kemudian mengisinya di tempat lain. Tetapi dengan syarat tujuan pembelajaran kita itu sudah diisi selama tujuan pembelajaran selama 1 semester itu sudah diisi. Kemudian kita pilih file, kalau sudah diisi kita pilih file, kemudian kita upload filenya di Erapor ini. Nah, seperti biasa filenya itu tidak boleh dirubah, baik nama filenya ataupun format filenya. Itu harus seperti file asli yang kita download. Kita hanya bisa menginput filenya itu, tidak bisa mengubah nama atau merubah jenis filenya. Baik, itu kalau misalkan kita menggunakan mengimport nilainya. Sedangkan kalau kita mau mengisi manual, jadi saya lebih menyarankan kita mengisi langsung di aplikasi ini ya. Jadi kita pilih menu input nilai, kemudian pilih kelas, lalu pilih mata pelajaran. Kemudian, nah di sini nanti akan muncul nilai selama 1 semester. Nah, nilai IPA-nya untuk kelas 7 dalam semester ini nanti kita isi. Jadi kalau saya lihat di format akhirnya ini kita hanya menginput nilai akhirnya, nilai akhir semester, karena di sini hanya diberikan kolom nilai. Ya. Kemudian di menu, ya, setelah kita mengisi semuanya, kita melihat proses deskripsi. Ya, ada apa lagi di proses deskripsi ini? Kita lihat proses deskripsi, kita pilih kelas, pilih mata pelajaran IPA. Nah, di sini kita memberikan deskripsi dari penilaian yang kita berikan. Jadi di sini terdapat capaian kompetensi yang tercapai. Mungkin kita bisa melihat acuannya itu dari kompetensi dasar, kompetensi apa saja yang sudah tercapai, kemudian mana yang perlu peningkatan atau belum tercapai. Ya, kita masukkan semua di sini untuk setiap anak. Ya. Kalau misalkan anak itu mencapai semuanya, berarti kita masukkan semua kompetensi yang sudah tercapai, atau kita tulis saja semua capaian kompetensi itu telah tercapai. Kalau misalkan ada yang perlu peningkatan, kita masukkan di sini misalkan kompetensi bagian mana yang perlu peningkatan. Kemudian kalau sudah mengisi semua, kita klik simpan. Nah, setelah itu nanti data ini akan terbaca secara otomatis di akun wali kelas. Nanti wali kelas akan memantau apakah guru mapel ini sudah menyelesaikan pengisian nilainya atau tidak. Jadi saya pikir ini yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu berkaitan dengan aplikasi Erapor yang baru dirilis ini. Saya mohon banyak kritikan, saran, dan masukan Bapak Ibu terkait dengan konten yang sudah saya berikan ini, karena saya belum sepenuhnya benar dan saya juga masih belajar bagaimana mengisi Erapor ini. Mohon untuk kritik dan sarannya supaya nanti kita bisa saling belajar dan saling sharing tentang pemanfaatan Erapor SMP untuk semester 2 ini.